Shalom semuanya, apa kabar? Aku harap baik-baik aja ya. Mungkin emang kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan gak berhenti dengan adanya COVID-19 ini. Kali ini aku bakal bahas Bible study, yaitu Nazir. So, ikutin terus ya video ini. God bless. Nazir. Apa itu Nazir? Dalam bahasa Ibrani, Nazir adalah Nazir, yang artinya dipisahkan atau ditahbiskan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk sama-sama kita buka di Bilangan 6 ayat 1-8. Di situ judul perikopnya adalah hukum mengenai kenaziran. Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita di Bilangan 6 ayat 1-8. Kalau emang kalian gak buka Alkitab, aku taruh di screen kok. Yuk, 1, 2, 3. Hukum mengenai kenaziran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia memakan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenazirannya, ia kudus bagi Tuhan." Sebelum kita lanjut lebih lagi, yuk kita doa dulu. Minta hikmat sama Tuhan dari Roh Kudus. Boleh tuntun Bible study kali ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau boleh memberikan kesempatan kami Tuhan untuk mendengarkan Bible study Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hikmat lebih lagi dan lebih lagi ya Bapa. Kiranya Roh Kudus boleh tuntun kami Bapa untuk terus mengerti Tuhan dan ingin mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman ini Tuhan boleh tertanam di hati kami Tuhan, dan boleh menjadi rema ya Tuhan. Biar kami boleh berubah dan menjadi berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So, aku bakal bagiin 3 poin yang aku dapetin. Biarlah firman ini boleh membawa kita lebih dekat, lebih lagi, lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Amin. Yang pertama adalah tidak boleh memakan atau meminum anggur. Yang kedua, tidak boleh memakai pisau cukur. Nah, dan yang terakhir, tidak boleh menyentuh mayat. Sebelum aku lanjut ke pembahasan 3 poin ini, aku pengen ceritain tokoh Alkitab. Dia seorang nazir Allah, yaitu Simson. Nah, pada saat itu, orang Israel sedang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nah, karena orang Israel sedang melakukan kejahatan di mata Tuhan, maka Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Nah, pada saat itu ada seorang dari Zora bernama Manoah. Dia mempunyai istri, tapi istrinya mandul. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Nah, di situ juga dibilang, peliharalah dirimu, jangan meminum anggur atau minuman yang memabukkan.
Jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nah, dari sini kita sudah tahu ya bahwa Simpson sudah ditetapkan sebagai nazir Allah sebelum dia lahir ke dunia. Nah, itu. Semakin besarlah si Simpson ini. Nah, setelah Simpson besar, si Simpson jatuh cinta kepada seorang bernama Delilah. Pada saat itu, datanglah si raja-raja orang Filistin itu ketemu si Delilah untuk ngebujuk si Simpson apa kekuatan terbesarnya. Jadi si Delilah ini disuruh sama raja orang Filistin untuk bujuk si Simpson untuk ngomong kekuatan terbesarnya apa. Nah, kalau misalkan si Delilah dapat kelemahannya, si Delilah bakal dikasih duit tuh banyak 1.100 uang perak ke si Delilah. Nah, istilahnya si raja Filistin ini tuh nyogok. Terus ketemulah Delilah sama Simpson. Ceritain dong, apa kelemahan lu? Bagaimana lu dikalahin? Nah, Simpson jawab, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Nah, akhirnya Delilah ngasih tahu lalu tuh ke si raja-raja. Nah, si rajanya ini membawa tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu. Nah, perempuan yang dimaksud itu Delilah. Dan si Delilah ini mengikat Simpson. Nah, sudah diikat si Simpson, si Delilah bilang, orang-orang Filistin itu menyergap engkau, Simpson. Tetapi si Simpson memutuskan tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Nah, si Simpson ini bohong sama Delilah. Kekuatannya itu sebenarnya bukan di tali busur yang masih kering. Nah, ditanya lagi nih sama si Delilah, sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Si Simpson jawab lagi, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Nah, akhirnya bawalah si Delilah tuh, dibawa tali baru. Kemudian Delilah mengambil tali baru, diikatkannya dia dengan tali itu dan berseru kepada Simpson, orang-orang Filistin itu menjergap engkau, Simpson. Tapi tali-tali itu malah putus, sisa benang-benangnya doang. Kena bohong lagi deh Delilah. Nah, nanya lagi si Delilah, dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya Simpson, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah, menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepada Simpson, orang-orang Filistin itu menyergap engkau, Simpson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Lalu si Delilah bilang gini, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Nah, si Delilah ini berhari-hari merengek-rengek kepada si Simpson, mendesak si Simpson untuk jawab. Nah, karena Simpson udah gak tahan hati, ia ingin mati rasanya, maka diceritain lah tuh sama si Simpson kelemahannya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Setelah diketahui Delilah itu, dia sudah mencurahkan seluruh isi hatinya, maka si Delilah ini cerita ke raja-raja. Nah, sesudah itu dibujuklah Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seseorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu. Nah, dari sini kekuatan Simpson udah mulai hilang, teman-teman, karena rambutnya udah dipotong. Setelah Simpson dipotong rambutnya, si Simpson diajak
atau diundang sama si Raja Filistin ini mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar. Nah, si Simpson pada saat itu bilang ini, "Berserulah Simpson kepada Tuhan," katanya. "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali lagi ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Nah, setelah itu kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang lainnya dengan tangan kirinya. Berkatalah si Simpson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan akhirnya semuanya mati, termasuk rajanya, termasuk raja-raja orang Filistin dan termasuk Simpson. Nah, di sini aku pengen bahas 3 poin tadi. Yang pertama, syarat menjadi nazir adalah tidak boleh minum anggur. Tidak boleh minum anggur di sini tuh bukan berarti kita nggak boleh minum anggur ya. Kita juga kan kalau perjamuan kudus meminum anggur kan. Nah, di sini maksud tidak boleh meminum anggur adalah menjaga kekudusan. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Jika kita ingin menjadi nazirnya Tuhan yang dipisahkan atau ditabiskan oleh Tuhan, maka kita harus menjaga kekudusan. Dalam arti mengontrol diri. Oke? Nah, kita percaya bahwa kita sedang berada di masa Pentakosta ketiga yang terbesar dan yang terakhir yang sedang dicurahkan saat ini. Banyak anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Banyak orang bertobat. Intensitas hadirat Tuhan semakin hari semakin dahsyat. Nabi Yoel pernah bernubuat di Yoel 2 ayat 8. Sekalian gue kasih ilustrasi aja ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yang kedua, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Yang terakhir, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 juga bilang sama, cuman ada sedikit revisi berbeda di penempatannya aja. Yang pertama, di situ ditulis anak laki-laki dan perempuan bernubuat, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, dan terakhir orang-orang tua akan mendapat mimpi. Nah, pada zaman Yoel dulu itu posisinya seperti ini. Anak laki-laki di sebelah kiri, orang-orang tua di tengah, teruna-teruna di sebelah kanan. Nah, karena kita sudah hidup di perjanjian baru, masa Pentakosta ketiga, maka semuanya diubah jadi seperti ini. Di Kisah Rasul 2 ayat 17 itu posisinya seperti ini. Anak-anak di sebelah kiri, teruna-teruna di tengah, dan orang-orang tua di sebelah kanan. Kenapa teruna-teruna di tengah? Karena teruna-teruna sedang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Karena teruna-teruna sedang dilawat Tuhan luar biasa. Amin. Biarlah teruna-teruna boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan menjaga kekudusan. Nah, masuk poin yang kedua. Tidak boleh memakai pisau cukur. Maksudnya apa sih nggak boleh pakai pisau cukur? Rambut kita gondrong aja gitu, rambut kita gimbal aja gitu. Enggak teman-teman. Arti tidak memakai pisau cukur sini adalah mengkhususkan diri bagi Tuhan. Rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan. Kita masuk ke poin yang terakhir. Tidak boleh menyentuh mayat. Maksudnya apa sih nggak boleh menyentuh mayat itu? Tidak boleh menyentuh yang najis. Itu berarti dosa. Yuk, kita hidup kudus. Kita nggak hidup sembarangan, terlalu haus akan Tuhan. Amin. So, aku bakal tulis poin-poinnya di screen ya. Tuhan
Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sekarang boleh terhalang oleh virus-virus yang sedang mewabah ini ya Bapa. Tapi ya Tuhan, pekerjaan-Mu tidak berhenti ya Tuhan. Kuasa-Mu terus mengalir atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah menyelesaikan Bible study kami ya Bapa. Kiranya Bible study ini Tuhan boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan boleh tabiskan kami Tuhan, boleh pisahkan kami sebagai umat-Mu Bapa. Kami punya gaya hidup yang kudus. Kami hidup tidak sembarangan Bapa, hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami ingin menghususkan diri Bapa, selalu haus akan hadirat Tuhan dan tidak serupa dengan dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah selesai. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.